Karena apa? Perlu saya sampaikan kepada panjenengan sedaya, informasi dari Pak Sek untuk warga, untuk bantuan BST Pak nggih. Untuk warga yang nama pertama ada, terus yang kedua tidak ada. Nah, itu yang pertama. Terus ada nama tapi warganya sudah meninggal. Ternyata di situ Pak Sek bilang ke saya bahwa untuk bantuan BST, saya sampaikan, jadi gini, kita ngomong gini memberitahukan ke panjenengan sedaya supaya tidak gamis dari warga dengan RT. Karena selama ini dari pihak warga kan terus memberondong ke RT masalah ini. Komplain kakar-karuan seperti itu. Jadi untuk bantuan BST untuk yang warga meninggal ataupun warga yang meninggal sama apa tadi Pak? Pindah itu tidak bisa diwakilkan atau tidak bisa dialihkan ke yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah bantuan provinsi. Beliaunya ngomong untuk bantuan provinsi itu bisa dialihkan. Dalam arti kata yang meninggal bisa diwariskan ke keluarga yang dibawanya atau bisa dialihkan ke warga yang lain, tetapi dengan alasan dia tidak punya sanak saudara di wilayah tersebut, jadi bisa dialihkan. Tetapi untuk saat ini tadi saya sama Pak Sam dibantu beliaunya untuk sementara data ini data yang kemarin, tetap yang kemarin. Untuk warga yang meninggal masih tetap update, masih ada. Jadi mungkin untuk bantuan kedepannya bisa terrealisasi. Terus tadi ada juga bantuan BST, ada bantuan provinsi, nanti ada bantuan dari Pemkot, katanya seperti itu dari beliaunya. Jadi tetapi untuk tanggal dan waktunya kita belum tahu. Kalau ada pemberitaan dan atasan kita share ke panjenengan sedaya. Itu saya peringatkan lagi untuk pengambilan bantuan provinsi itu sebesar 200.000. Pengambilannya di lapangan Kisawah, Jalan Dukupang Barat 1 RT 6 RW 8 dekat Badan Arsip. Jadi Polsek Dukupang nganan Pak nggih. Pasar lurus mawon. Pasar lurus, nanti saya ini. Dan jangan lupa dihimbau warganya pakai masker. Mungkin dia bawa semua tapi tidak memakai atribut masker, suruh pulang. Itu yang saya tahu, nggih. Jam waktu pengambilan jam 11 sampai jam 1 siang. Nggih. Pun masalah BST alhamdulillah wis beres. Ini Pak, lusa ya, 2 hari kemarin saya beserta Pak LPMK, Bapak Hartono, kita ada rapat di kecamatan mulai jam 1 siang sampai jam 5 Pak nggih. Saya dengan beliaunya sampai kelenger-kelenger pokoknya masalah seperti ini. Jadi syukur alhamdulillah di situ ternyata ada perencanaan, yaitu akan ada program apa Pak? Satgas COVID-19. Membuat satgas, beberapa satgas, ya tetapi apa Pak? Kampung Tangguh Wani Joko Surabaya COVID-19. Jadi istilahnya gitu. Dari situ per RW masing-masing disuruh membuat satgas ini Pak, harus terbentuk. Sebenarnya kita momennya malam ini, tetapi tadi sore ya Pak Sam ya. Betul. Saya minta tolong beliaunya Pak Sam. Akhirnya kita ditodong sama Pak Sekel sama Pak Muhammad. Harus hari ini, dan harus hari ini. Jadi saya mohon maaf, tetapi di situ saya nggak mau mencatat ataupun mencatat nama-nama anggaran-anggaran, dan di situ juga saya minta konfirmasi Pak Samsudin RT 4
Pak Indra dari LPMK, dan Pak Hartono LPMK juga dari RW 7. Jadi kesemuanya saya minta pertimbangan beliau-beliaunya. Jadi saya nggak angger comot mencari nama-nama seperti ini, karena kita juga diuber waktu. Karena apa? Dari pihak kelurahan juga ada tekanan dari pihak kecamatan. Pak Camat mengimbau seluruh kelurahan harus ada ataupun harus selesai penyetoran anggota Satgas ini. Jadi secara otomatis ya kita punya prediksi orang-orang yang mumpuni lah dalam bidang Satgas ini nanti. Akhirnya ada wacana, dan kita di sini kita sudah ada gambaran nama-nama itu ya, dan itu pun sudah fix data kita masuk ke yang menjadi ketua tetap M. Effendi, Bapak RW kita nih. Terus wakil ketua kita ada gambaran beliaunya, yaitu Bapak Rasimin dari Ketua RT 7. Untuk sekretaris saya sendiri, bendahara Mbak Lydia Katmawati. Jadi untuk strukturnya memang kita tidak jauh beda dengan dari wilayah ke RW-an. Jadi biar gampang Pak, semuanya biar gampang dan bisa terrealisasi dengan cepat. Di sini kita ada 4 Satgas Pak nih. Satgas Wani Sehat, Satgas Wani Sejahtera, Satgas Wani Jogo, Satgas Wani Ngandani. Dari Wani Sehat, tugasnya melakukan pemantauan warga yang ODP, PDP, dan ODR yang rawat jalan, dan memastikan permakanan untuk mereka. Jadi di sini kita ada masukan, karena dengan masalah permakanan otomatis kita punya anggota dari Bu PKK nggih. Karena beliau-beliaunya ini kan tahu tentang makanan sehat, kurang sehat, dan kurang sempurna gitu dah. Jadi intinya Satgas Wani Sehat kita sudah menjadikan anggota dan koordinatornya ya. Yang menjadi koordinator untuk Satgas Wani Sehat itu Bu Sulistiowati RT 3. Nggih Pak, ngedek nggih. Terus untuk anggota Bu Susiati RT 8. Yang kedua Bu Desi Herawati RT 6, dan yang ketiga Bu Siswati Ningsih RT 5. Jadi Satgas Wani Sehat sudah terbentuk, koordinator Sulistiowati, Bu Susiati, Bu Desi Herawati, Bu Siswati Ningsih. Terus yang kedua Satgas Wani Sejahtera, tugasnya mengidentifikasi warga yang terdampak dan memastikan warga bergotong royong untuk membantu warga tersebut. Jadi intinya dia bisa bisa merangkul warga tersebut, jangan sampai lalu toh ada warga yang seperti ini jangan sampai terkucilkan. Akhirnya kita ada gambaran seperti itu. Di sini punya gambaran ya sebagai koordinatornya, yaitu Bapak Waskito RT 6. Anggota yang ketiga Bapak Eko RT 9 Pak nggih, Pak Ripai. Terus untuk yang anggota keempat Rizky Santoso RT 4. Nggih Pak Sam nggih. Ya. Jadi Satgas Wani Sejahtera koordinator Bapak Waskito, anggota Nurul Hidayat, Angga, Eko, dan Rizky Santoso. Siap. Nanti Om.